Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ustazah. Kedatangan saya di sini untuk belajar nih Ustazah, untuk belajar terkait bagaimana pengambilan keputusan. Jadi menggali informasi ke kepala sekolah atau pimpinan sekolah dalam hal bagaimana cara pengambilan keputusan. Sejauh ini sudah berapa tahun Ustazah bertugas Ustazah? Alhamdulillah sudah 18 tahun. Masya Allah. 18 tahun itu tentunya banyak hal yang terkait dengan dilema-dilema di sekolah ya Ustazah ya. Bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi Ustazah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, jadi ada beberapa banyak gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita itu. Tapi yang ini kayak terkait dengan dilema etika dan rujukan moral gitu yang harus dibahas. Tentunya karena kami selaku kepala sekolah ada dengan bisa mempelajari dan menyimpulkan bahwa kasus-kasus yang terjadi itu bisa disimpulkan gitu ya, dan digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti sebuah pengambilan keputusan seperti itu. Jadi ini juga kaitannya dengan dilema etika maupun rujukan moral tadi. Jadi itu yang bisa disampaikan. Jadi kalau informasi yang saya dapat ya Ustazah, Masya Allah ini sekolah sudah lumayan besar ya, terkait apalagi di tahun ajaran baru. Tentunya banyak hal yang berkaitan dengan keputusan yang harus diambil ya. Sepertinya tahun lalu menolak siswa ya Ustazah. Itu bagaimana pertimbangan pengambilan keputusannya Ustazah? Terutama untuk kasus di mana maksudnya ada dua kepentingan gitu ya, yang kira-kira itu sama-sama benar gitu kan. Nah, itu kita harus bisa memberikan solusi yang bijak yang memang kira-kira lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya dalam perjalanan mengambil keputusan ini Ustazah ya, bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustazah ini, terutama untuk kasus-kasus tentang dua kepentingan tadi ya Ustazah, yang mengandung sama-sama mengandung kebajikan ini. Itu langsung diputuskan oleh Ustazah sebagai kepala sekolah atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang seperti forum kecil gitu Ustazah? Tentunya tetap ada prosedur ya gitu kan, dan ada pertimbangan-pertimbangan yang mesti harus kita putuskan. Yang pertama adalah ya melakukan musyawarah. Musyawarah ya. Kemudian mengambil keputusan juga kita harus sebijak mungkin gitu kan. Jadi agar tidak ada yang saling dirugikan. Jadi langkah-langkahnya atau prosedurnya ini seperti yang biasa dilakukan selama ini seperti apa Ustazah? Ya, untuk sejauh ini masih dalam melalui musyawarah mufakat gitu. Musyawarah mufakat. Itu di lingkup kepala sekolah dan wakilnya atau seluruh guru? Tentunya kita ada beberapa orang yang bisa mendampingi kita gitu ya di sekolah ini. Ada wakil-wakil gitu, yang bisa diajak berdiskusi sehingga bisa memutuskan pengambilan keputusan tadi gitu ya, memutuskan masalah yang sudah didiskusikan. Kira-kiranya Ustazah, hal apa saja ya Ustazah yang selama ini Ustazah anggap lebih efektif ya Ustazah dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika Ustazah? Menurut
saya gitu ya sebagai kepala sekolah dan secara pribadi juga gitu ya untuk untuk bisa efektif untuk pengambilan keputusan ya dengan bermusyawarah gitu. Dengan bermusyawarah itu saja ya. Adakah hal yang harus misal dalam pengambilan keputusan dianggap sangat sulit saja yang sehingga harus melibatkan yayasan itu saja? Ya, tentunya masalah itu tidak serta-merta langsung bisa kita putuskan dengan kebijakan kita sendiri gitu ya. Dan juga ada bisa campur tangan dengan yayasan kayak gitu, atau mungkin juga kita bisa mengetahui bagaimana bisa untuk menyatukan satu persepsi gitu. Jadi dari hal-hal yang selama ini terjadi ya saya yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu hal apa saja ya saya? Kalau tantangan sebetulnya banyak gitu ya, tapi untuk menyatukan persepsi tadi yang agak lebih sulit kayaknya. Jadi tantangannya itu ketika menyatukan ini ya saya. Karena kadang-kadang kita kan ada yang memang tidak sesuai dengan pendapatnya masing-masing gitu kan. Nah itu yang harus kita satukan. Sejauh ini sudah berapa guru yang ada Ustazah di sekolah ini? Semuanya, gurunya 80-an lebih. Tantangan yang luar biasa Ustazah ya, dengan semua yang guru begitu banyak. Dengan banyaknya guru seperti ini, mereka ya karakternya berbeda-beda. Harus kita hadapi juga beda-beda gitu. Apakah Ustazah memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Ustazah? Apa langsung menyelesaikannya di waktu terjadi? Ya, kalau menurut saya ya selama ini gitu ya fleksibel aja. Oh, sifatnya fleksibel ya Ustazah ya. Fleksibel. Jadi ketika ada permasalahan, seketika itu kita harus tetap ditindaklanjuti segera gitu. Enggak harus menunggu nanti gitu. Jadi kita identifikasi dulu tadi, gitu. Kita tahu alur kronologis ceritanya bagaimana, baru nanti kita diskusikan. Jadi langsung ditindaklanjuti pada saat itu ya, tergantung dengan skala permasalahannya ya Ustazah ya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Ustazah ya. Kira-kira ini Ustazah ya, adakah faktor-faktor ya atau faktor apa yang selama ini yang memudahkan atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Yang jelas kita ada tim ya. Oh ya. Kita ada tim, jadi bisa memudahkan untuk mendiskusikan masalah ini dengan baik gitu kan. Tidak serta-merta kita sendiri yang memutuskan, dan tim-tim itu nanti juga akan berdiskusi dengan baik gitu. Jadi dengan pembentukan tim itu jadi mempermudahkan ya Ustazah ya, mempermudahkan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ya Ustazah ya. Ini yang terakhir Ustazah ya, dari semua hal yang tadi sudah Ustazah sampaikan ini, apa yang dapat dipetik Ustazah dalam pengalaman Ustazah ya, dari pengalaman Ustazah pada pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini, barangkali nanti bisa menjadi proses pembelajaran untuk saya. Jadi permasalahan itu kadang datangnya tiba-tiba dan kita tidak tahu kapan dia datang gitu kan, sehingga kita harus bisa menyelesaikan permasalahan itu juga dengan proses gitu ya, tidak juga pada saat itu selesai dengan sendirinya, enggak, tapi tetap harus kita lakukan secara prosedural tadi kayak gitu. Jadi tentunya ya tantangan luar biasa ya buat sekolah-sekolah. Ketika ada permasalahan-permasalahan, berarti kita harus segera menyelesaikannya, jangan sampai berlarut-larut.
saja mungkin Ustazah ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini telah mengganggu aktivitasnya. Ini sedikit saya simpulkan ya Ustazah ya. Artinya memang ketika dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini memang perlu dirunut dulu masalahnya Ustazah ya, diidentifikasi dulu, tidak langsung diputuskan dengan emosi gitu ya Ustazah ya. Betul. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Jadi dalam pengambilan keputusan itu juga di sekolah Ustazah membentuk tim ya Ustazah untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini. Baik Ustazah, terima kasih banyak. Saya sudah banyak belajar ini terkait tentang pengambilan keputusan. Kalau begitu saya izin ini Ustazah ya. Terima kasih ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ustazah. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ustazah mengganggu waktunya. Ini saya bermaksud untuk menggali informasi ya Ustazah terkait dengan bagaimana cara Ustazah selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Boleh saya menggali informasi tersebut Ustazah? Sangat boleh. Oke, begini ya Ustazah, selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dalam kata lain kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral. Ya, cara saya mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral, ya kita selaku kepala sekolah harus mengetahui dulu gitu ya, permasalahan yang sesungguhnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian ya dalam mengambil keputusan ya tentunya kita harus memperhatikan berbagai macam faktor gitu ya, sehingga keputusan yang kita ambil nanti memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral, ya kita harus memilih gitu ya, memilih bagaimana ketika ini kita putuskan gitu ya, kira-kira efek positif dan negatifnya seperti apa, seperti itu. Begitu ya Ustazah ya. Selama ini Ustazah bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ini pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Ustazah atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya tadi ya mungkin jawabannya mirip seperti yang pertama, ketika kita dihadapkan pada dua kondisi yang itu sama-sama memiliki kepentingan yang sama-sama baik kayak gitu ya. Nah berarti kita harus selaku kepala sekolah sebagai decision maker, kita harus kira-kira mana nih keputusan yang lebih banyak manfaatnya ya dibandingkan dengan yang satunya lagi. Artinya kita harus checklist dulu nih, oh kalau hal ini kebaikannya apa saja gitu ya, kalau ini kebaikannya apa saja. Nah, kita pilih yang paling banyak manfaatnya. Nah itulah yang kita menjadikan sebuah keputusan. Baiklah, terkait dengan pengambilan keputusan tadi ya Ustazah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah lakukan selama ini? Dalam hal mengambil keputusan, saya selaku kepala sekolah di sini tentunya saya tidak memutuskan sendiri gitu ya, karena saya juga tidak mau nanti menjadi kepala sekolah yang memiliki tipe otoriter gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan tentunya kita mengajak gitu ya rekan-rekan yang lain. Gitu. Dalam hal ini saya biasanya untuk hal-hal yang begitu mendesak, urgent atau hal yang sangat penting, saya melibatkan para wakil-wakil kepala sekolah ya. Kita bicarakan permasalahan yang ada gitu ya. Kemudian kita berdiskusi, lalu kita merujuk kepada sebuah keputusan. Tentunya saya selaku kepala sekolah tetap sebagai decision maker gitu ya, menyimpulkan, gitu ya, memutuskan apa yang sudah kami diskusikan tersebut.
Ya. Hal apa saja ya Ustazah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini? Ya mungkin ya pasti ya dalam penyelesaian sebuah masalah kita akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang mungkin membuat kita bingung gitu ya, bagaimana memutuskan ini kayak gitu kan. Nah tadi balik lagi dengan apa namanya kepala dingin gitu ya, menganalisa masalah dengan sebaik-baiknya gitu ya, kemudian mengajak rekan sejawat tadi untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan yang menyangkut kepada dilema etika tadi, maka saya yakin dan percaya gitu ya akan terbuka gitu ya jalan, diberi arah petunjuk gitu ya, kira-kira oh ini keputusan yang terbaik untuk kita lakukan, untuk kita putuskan seperti itu. Jadi hal apa saja yang selama ini dianggap efektif Ustazah dalam pengambilan keputusan itu? Dalam hal mengambil keputusan tadi sudah saya singgung sedikit ya, saya mengajak gitu ya orang-orang di sekitar gitu ya, yang paling terdekat itu adalah saya bersama wakil-wakil saya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada terkondisikan kita bermusyawarah dengan guru-guru yang lainnya juga gitu, dalam hal mengambil keputusan ya, tidak serta-merta keputusan itu langsung dari saya, tapi berdasarkan hasil pemikiran, ide-ide dari beberapa orang yang menurut kita itu baik ya untuk kemaslahatan sekolah gitu ya, baik ya dalam kondisi kita memutuskan dilema etika tadi, maka itu akan mengerucut menjadi sebuah kesimpulan. Dan saya selaku decision maker yang menyimpulkan itu semua, memutuskan seperti itu. Jadi apakah Ustazah memiliki sebuah jadwal tertentu ini Ustazah ya dalam sebuah penyelesaian kasus yang terkait dengan dilema etika ini? Apa dalam penyelesaian kasus ini langsung diselesaikan di saat itu? Kita lihat apa namanya urgensitas gitu ya, atau kita lihat seberapa urgent masalah itu gitu ya. Kalau memang itu benar-benar harus diselesaikan dalam waktu yang tepat, yang cepat gitu ya, maka kita harus segera mengambil tindakan. Tapi kalau seandainya ini masih bisa apa namanya tidak harus buru-buru gitu ya, tentunya kan kita memutuskan masalah juga jangan sampai ada unsur buru-buru kayak gitu kan. Nah, apalagi dengan kondisi kita dengan berbagai macam agenda sekolah gitu ya. Tapi seandainya memang itu membutuhkan waktu yang cepat dan urgent untuk segera diputuskan, maka kita harus bijaksana gitu. Kita harus meluangkan waktu seluas-luasnya untuk mengutamakan gitu ya, untuk memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Begitu ya Ustazah, artinya dilihat dari urgensi dari permasalahan yang dihadapi Ustazah ya. Jadi yang didahulukan adalah masalah-masalah yang urgen ya. Lalu adakah seseorang ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kita ini hidup sosial ya, tidak sendiri gitu ya. Saya juga selaku kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kita punya rekan sejawat, kita punya para wakil kepala sekolah, kita punya guru-guru. Nah, artinya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki peranan penting juga bagi saya dalam memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan atau suatu apa namanya kondisi di mana kita harus menyimpulkan atau memutuskan sesuatu. Baiklah Ustazah, ini yang terakhir Ustazah ya, dari selama semua hal tadi yang sudah Ustazah sampaikan, pembelajaran apa ya Ustazah yang dapat nanti saya petik gitu Ustazah ya, sebagai bentuk dari pengambilan pengalaman Ustazah selama ini pada pengambilan keputusan etika ini. Ya, dalam kehidupan ya tidak menutup kemungkinan kita selaku kepala sekolah. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita di rumah, dimanapun kita berada, kita memang harus mampu menjadi orang yang
bisa memberikan keputusan atas mungkin atas berbagai pilihan gitu ya, atas masalah-masalah yang hadir di hadapan kita. Nah, artinya apa? Kita selaku ya seorang pendidik lah seperti itu ya, ataupun saya selaku kepala sekolah, kita harus memiliki sifat bijaksana gitu ya dalam mengambil keputusan, dan juga kita harus bagaimana memberikan keputusan itu dengan seadil-adilnya ya. Tidak ada orang-orang yang mungkin merasa tidak adil atas keputusan yang kita buat. Dan satu hal lagi, thinking first gitu ya. Jadi artinya dalam memberikan keputusan itu kita pikirkan dulu kira-kira efek positifnya apa, efek negatifnya apa. Jadi memang tidak mudah memutuskan sesuatu itu. Jangan buru-buru, perlu dikaji dengan matang sehingga keputusan yang kita berikan itu adalah memang yang bisa bermanfaat dan memberikan kemaslahatan untuk sesama. Insya Allah. Oke, baiklah Ustazah, terima kasih banyak ya Ustazah. Jadi izin menyimpulkan dari wawancara kita hari ini, tentunya berarti dalam pengambilan keputusan, catatan yang perlu kita pegang ya Ustazah ya, berarti tidak perlu buru-buru ya Ustazah, tetap harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan baik dan buruknya ya Ustazah ya. Artinya ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui dan melibatkan tim ya Ustazah ya. Itu saja Ustazah, terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf telah mengganggu waktu di sekolahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya ke depannya. Terima kasih, sama-sama, sukses selalu buat Ustazah Debbie. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat. Ya, selamat pagi Ustadz, mohon maaf mengganggu waktunya Ustadz ya. Izin untuk melakukan kegiatan wawancara ya Ustadz. Iya. Kami di sini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana Ustadz selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ya Ustadz ya. Baiklah Ustadz, langsung saja ya Ustadz. Selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, atau dengan kata lain kasus-kasus yang berhubungan dengan bujukan moral Ustadz? Baik, jadi bagaimana kami mengidentifikasi ya kasus-kasus yang merupakan salah satu dilema etika atau bujukan moral. Jadi kita mencari informasi, sebenarnya menggali informasi dari beberapa kasus mungkin, dan kita dapat membedakannya itu antara apakah itu dilema etika yang berdasarkan apa istilahnya tuh benar atau merupakan bujukan moral yang berdasarkan antara benar atau benar dan salah gitu kan, benar dan salah. Jadi pastinya kita melibatkan juga orang-orang di sekitar kita mencari informasi, mengidentifikasi dari beberapa kasus yang kita hadapi gitu. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz ya, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Ustadz, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ustadz? Selama ini dalam mengambil keputusan ya dalam kasus misalnya tadi ya dua kepentingan yang sama-sama benar, itu salah satunya didasarkan rasa kepedulian kita, rasa emosional kita, kemudian rasa kasih sayang kita, kemudian juga kita memikirkan dampak dari itu kan, dampak jangka panjangnya dan dampak jangka pendeknya dari masalah hal yang istilahnya sama-sama mengandung kebajikan di dalamnya gitu saja. Begitu ya Ustadz ya, jadi melihat dampak positif yang dihasilkan setelah keputusan itu kita ambil ya Ustadz ya. Jadi yang mana dampak positifnya yang lebih banyak yang itu yang diputuskan ya Ustadz ya.
Selanjutnya Ustadz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah atau prosedur untuk selama ini sebenarnya tidak ada prosedur yang tetap gitu ya. Tapi kebiasaan kalau kita menghadapi suatu masalah ada istilahnya dalam mengambil keputusan itu kita seperti yang saya ucapkan di awal tadi adalah kita menganalisa ya, menganalisa kasus yang kita hadapi itu, kemudian dengan dianalisa itu siapa-siapa sebenarnya yang terlibat dari permasalahan itu, kemudian nilai apa saja misalnya yang bertentangan dengan permasalahan yang kita hadapi itu. Kemudian kita juga mencari informasi sebanyak mungkin tentang data dan fakta-fakta yang mungkin bisa mendukung dalam proses kita mengambil keputusan itu, sehingga kita dapat menyimpulkan gitu, kemudian kita mengambil kesimpulan dari situ tentang bagaimana kita mengambil keputusan gitu saja. Baik Ustadz ya, jadi langkah-langkah yang paling pertama itu menganalisa kebenaran dari kasus tersebut ya Ustadz ya. Jadi dengan menggali dari berbagai aspek Ustadz ya. Lalu Ustadz, hal apa saja ini Ustadz yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan ya pada kasus dilema etika. Jadi kasus dilema etika ini memang agak kadang-kadang dipikir juga begitu, kadang mudah, kadang juga rumit gitu. Jadi kita juga harus mengenali gitu, memahami bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu kan. Jadi menentukan siapa yang di awal tadi ya, seperti siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan itu ya, dengan situasi ini. Kemudian juga kita kalau saya selaku kepala sekolah juga melibatkan orang-orang yang berada di lingkungan sekolah gitu. Kita melibatkan dewan guru, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Mungkin ada sedikit musyawarah di situ ya, ada musyawarah sehingga kita dapat menghasilkan keputusan yang benar gitu, yang efektif gitu. Itu bisa. Jadi apa yang dianggap efektif ini ya berdasarkan musyawarah Ustadz ya, karena memang di sekolah ini sudah ada tim ya Ustadz ya, yang membantu Ustadz ya. Selanjutnya Ustadz, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ustadz ya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini? Baik, untuk masalah tantangan, sebenarnya kalau tantangan dari mengambil keputusan itu yang pasti dilema etika kita adalah yang pertama adalah faktor emosional kita sebenarnya, emosi kita. Kadang ada suatu hal yang dalam hati nurani kita harus istilahnya menegakkan peraturan. Dalam di sisi lain juga kita punya sisi kemanusiaan yang mungkin ada rasa kasihan dan lain sebagainya. Nah itulah yang salah satu tantangan yang berat begitu. Dan juga ada juga istilahnya itu tantangan dari orang lain gitu ya. Ada orang lain yang mungkin memiliki keputusan yang berbeda dengan kita, sehingga mereka tidak menyetujui dengan apa yang kita putuskan seperti itu. Itu salah satu dari beberapa dilema yang mungkin menjadi tantangan gitu. Jadi tantangannya ini terkait dengan antara menegakkan peraturan yang benar saya dengan hati nurani yang memiliki rasa kemanusiaan Ustaz ya. Baik Ustaz, selanjutnya
apakah Ustadz memiliki sebuah jadwal khusus ini Ustadz, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian yang terkait dengan kasus dilema etika ini? Apa langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz jalankan dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah punya jadwal khusus atau waktu tertentu misalnya? Jadi kalau dari saya untuk mengambil keputusan itu melihat dari apa beratnya kasus atau tidak gitu. Jadi tidak ada waktu yang khusus lah gitu, kira ada batasan waktu. Jadi kalau misalnya permasalahannya itu ringan ya, masalah yang ringan tidak terlalu berat, ya, mungkin bisa kita putuskan secara cepat gitu. Tapi kalau ada mungkin permasalahan yang agak berat atau rumit gitu kan, jadi kita memerlukan waktu yang agak panjang gitu dalam memutuskan. Mungkin kita mau mengambil informasi dari yang lain juga, musyawarah dengan yang lain gitu. Jadi memang ada beberapa keputusan memang yang bisa kita ambil dengan cepat tanpa harus meminta pendapat dari yang lain kan. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dengan permasalahan yang terjadi Ustadz ya. Jadi tidak ada jadwal khusus kapan dan berapa lamanya Ustadz ya. Terkait dengan pengambilan keputusan ini Ustadz ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya Ustadz atau membantu Ustadz dalam mengambil keputusan ya dalam kasus dilema etika ini Ustadz? Untuk faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ya salah satunya adalah dari faktor orang-orang yang di sekitar kita gitu, seperti ada guru dan waka kesiswaan dan lain sebagainya, wakil-wakil kepala sekolah, kemudian dari guru BK yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi hal-hal yang mempermudah itu ya salah satunya dengan kita selesaikan secara bersama gitu, mengambil keputusan tidak mengambil dengan keputusan sendiri gitu, keputusan sendiri walaupun istilahnya keputusan tuh memang kembali kepada kepala sekolah, tapi tetap dengan meminta pendapat dari orang-orang yang di sekitar kita gitu. Oh, baik Ustadz ya, jadi dengan adanya kerja tim, musyawarah Ustadz ya, itu dapat mempermudah Ustadz ya dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan itu tidak diambil sepihak oleh kepala sekolah ya Ustadz. Baik Ustadz, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Ustadz. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ustadz ya, pembelajaran apa yang dapat kita petik ya dari pengalaman Ustadz dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, sehingga mungkin dari pembelajaran itu bisa saya terapkan gitu Ustadz. Baik, mungkin hal yang dapat kita ambil pelajaran mungkin dari pengalaman yang saya hadapi gitu ya. Jadi intinya adalah dalam pengambilan keputusan itu kita harus mencari informasi yang sebanyak mungkin dari permasalahan yang kita hadapi, dan meminta pendapat dari beberapa orang yang mungkin kita perlu mintai pendapatnya gitu. Jadi sehingga apa yang kita hadapi itu tidak menjadi beban bagi kita sendiri gitu, tidak menjadi beban kita sendiri. Dan bagi saya yang utama itu adalah kerja tim ya. Jadi kerja tim. Jadi sebagai seorang pemimpin itu bukanlah seorang yang istilahnya mengambil keputusan secara sendiri sepihak gitu, secara sepihak, tapi kita sebagai pemimpin itu adalah seorang yang terbuka gitu, terbuka dalam mengambil keputusan, menerima masukan-masukan dari luar, walaupun juga kita punya pendirian ya, punya pendirian dari masukan-masukan yang kita terima begitu.
Oke, baik Ustadz ya, izin menyimpulkan Ustadz ya terkait dengan ini tadi, berarti memang dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika ini langkah utamanya adalah mengidentifikasi Ustadz ya, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, apa penyebabnya gitu Ustadz ya, dan melibatkan juga tim-tim yang ada Ustadz ya, sehingga mempermudah dalam mengambil keputusan. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini jika mengganggu kesibukannya dalam melaksanakan tugas Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.